Ya pemirsa, Israel mengumumkan kekalahan terburuknya dalam pertempuran lebih dari sebulan pada Rabu kemarin setelah melakukan serangan di reruntuhan Gaza. Negeri Yahudi itu juga menghadapi isolasi diplomatik yang makin besar seiring dengan meningkatnya kematian warga sipil dan bencana kemanusiaan yang memburuk di wilayah Palestina. Pertempuran sengit sedang berlangsung di Gaza Utara dan Selatan sehari setelah PBB menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera. Presiden AS Joe Biden mengatakan pengeboman tanpa pandang bulu yang dilakukan Israel terhadap warga sipil menyebabkan hilangnya dukungan internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan militer akan terus berjuang meskipun ada tekanan internasional untuk gencatan senjata. Israel melaporkan 10 tentaranya tewas dalam 24 jam terakhir, termasuk seorang kolonel yang penuh memimpin pangkalan depan dan seorang letnan kolonel yang memimpin resimen. Ini merupakan suatu kerugian satu hari terburuk sejak 15 tentara tewas pada 31 Oktober. Seorang pejabat militer Israel mengatakan Israel telah membayar harga yang sangat mahal dalam insiden tersebut. Hamas mengatakan kejadian tersebut menunjukkan bahwa pasukan Israel tidak akan pernah bisa menaklukkan Gaza. Dalam pidatonya yang disiarkan televisi, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengatakan rencana masa depan di Gaza tanpa Hamas adalah sebuah hayalan. Beralih ke berita selanjutnya. Badan Pusat Statistik akan merilis data perdagangan internasional Indonesia pada periode 2023 pada 15 Desember 2023. Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 10 lembaga memperkirakan surplus neraca perdagangan pada November 2023 akan mencapai 2,79 miliar dolar AS. Jika neraca dagang November kembali mencatatkan surplus, maka hal itu akan menjadi prestasi bagi Presiden Joko Widodo. Neraca dagang Indonesia memperpanjang rekor surplus menjadi 42 bulan terakhir pada Oktober lalu. Catatan ini menjadi prestasi besar karena menjadi salah satu yang terpanjang dalam sejarah Indonesia. Dengan mencatatkan surplus hingga 42 bulan beruntun, pencapaian surplus di era Jokowi kini sejajar dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Surplus perdagangan pernah mencapai 42 bulan di era SBY yakni pada Oktober 2004 hingga Maret 2008. Pencapaian tersebut adalah yang terpanjang dan terbaik dalam satu periode pemerintahan Presiden pasca reformasi. Surplus ditopang oleh melambungnya harga komoditas di era booming komoditas pada 2010 hingga 2012. Jika Jokowi mampu mencatatkan surplus sebanyak 43 bulan, maka mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut akan menjadi presiden dengan catatan surplus terpanjang setelah era reformasi. Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengundang 3 calon presiden sekaligus, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Tujuan pemanggilan ketiganya adalah mengetahui gagasan pemberantasan korupsi. Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, KPK akan memanggil ketiganya untuk membuat forum anti korupsi. Selain itu, KPK juga mengawal secara serius terkait gagasan isu anti korupsi yang disampaikan oleh 3 capres. Sementara itu, secara adu gagasan, khusus isu anti korupsi yang digelar KPK kemungkinan akan digelar di Januari 2024. Ditambahkan Gufron, KPK terus mengawal dan kemudian memastikan komitmen dari para capres pada agenda-agenda pemberantasan korupsi. KPK akan mengadakan momen sendiri, bukan debat ya, tapi kita akan bikin momen gimana visi misi masing-masing dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Masih terkait dengan korupsi, pemerintahan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida tengah goyang sebab sebanyak 3 menteri dan kepala sekretaris kabinet mengundurkan diri. Pengunduran diri ramai-ramai dilakukan setelah Kishida sedang membenahi pemerintahannya akibat skandal korupsi besar di partai yang berkuasa. Menurut laporan media Jepang, kepala sekretaris kabinet sekaligus juru bicara pemerintah Hirokazu Matsuno mengumumkan pengunduran dirinya pada hari ini. Posisi Matsuno akan digantikan oleh Yoshimasa Hayashi yang telah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri hingga September lalu.
Pengunduran diri Matsuno dilakukan setelah Menteri Ekonomi dan Industri Yasutoshi Nishimura mengundurkan diri. Menteri Dalam Negeri Junji Suzuki dan Menteri Pertanian Ichiro Miyashita juga dilaporkan mengundurkan diri. Sementara 5 wakil menteri akan diberhentikan dari pemerintahan Kishida. Michiko Ueno yang merupakan penasehat khusus PM Jepang juga ikut mengundurkan diri dari jabatannya. Semua menteri yang mengundurkan diri berasal dari faksi AB yang merupakan faksi terbesar dan terkuat di Partai Demokrasi Liberal yang berkuasa. Sebelumnya, Jaksa Jepang telah memulai penyelidikan kriminal terhadap faksi tersebut atas tuduhan menerima sekitar 500 juta yen atau sekitar 54,7 miliar rupiah hasil penggalangan dana yang hilang dari rekening partai.